Ya, selamat malam semuanya. Berjumpa kembali di Komsel hari ini. Sebelum kita memulai Komsel hari ini, kita menaikkan lagu Saat Ini, Saat Indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami dan untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang berkati Komsel hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati teman-teman kami yang masih mungkin dalam perjalanan untuk tiba di rumah atau yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang berkati mereka, semoga Tuhan tibakan mereka dengan selamat sehingga mereka bisa join dengan kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Aku ingin menyapa teman-teman kembali. Shalom. Oke. Walaupun di mood ya pasti ada inilah gerakan tangannya. Ya, kita
menyanyikan lagu Ya Tak Pernah Gagal. Kayak udah lama gak nyanyi lagu ini atau perasaan kedua. Dengan semangat kita menyanyikan Ya Tak Pernah Gagal. Boleh sambil tepuk tangan. Ya tak pernah gagal karena Dia Allah. Ya tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Setia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Ya tak pernah gagal karena Dia Allah. Ya tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Setia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Ya. Sebelum kita mendengarkan sharing, adakah yang mau menceritakan seminggu ini? Adakah? Aku. Ngomong-ngomong, kantonnya, suara kantonnya itu di aku kecil banget. Di kalian juga nggak sih, guys? Enggak, aku pesan mau nanya. Oke. Aku pengen cerita sebenarnya sih ini keluh kesah hari ini aja sih. Jadi tuh hari ini aku udah datang ke sekolah untuk ketemu asesor dan maksudnya yang guru penguji untuk aku di hari Senin UKOM itu uji kompetensi. Nah, setelah ketemu gurunya dan ternyata wow, sangat-sangat ternyata cukup tegas dan rada horor, guys. Jadi aku tadi aja ngisi-ngisi form segala macem tuh udah keringet dingin gitu rasanya sampai dia bilang, Rin, biasa aja dong Rin gitu. Sampai asesor aku tuh cewek kan. Sampai bilang, Rin, santai kali Rin lu mah gitu. Jadi dia tuh gurunya santai, tapi serem gitu loh guys. Jadi nggak, dia santai tapi tetap serem, tetap tegas gitu. Katanya, Rin santai kali Rin, nggak sampai keringetan gitu kan katanya. Terus dia tuh kayak beberapa kasih kejelasan kayak gimana hukumnya untuk ntar gini-gini, dia ngujinya apa aja gitu kan. Terus setelah itu hari ini tuh aku lagi kesel banget guys karena sekolahku tuh tipikal yang modelnya super mendadak, super mepet-mepet ngasih taunya. Jadi hari ini tuh aku ngurusin berkas segala macam karena baru dikasih taunya hari ini dan harus dipakai hari ini. Jadi harus dikumpul hari ini dan baru dikasih taunya hari ini. Dan aku kayak, aduh, kan kita kan juga harus ada persiapan uangnya. Kan maksudnya anak-anak kan nggak mungkin, ya mungkin ada yang beberapa bawa uang yang memang cukup, ada yang enggak gitu kan. Nah, untungnya tadi tuh kayak aku, ya untungnya cukup, pas-pasan lah gitu. Tapi aku tuh karena saking
fotokopi di deket sekolahku tuh rame banget. Jadinya tuh aku sama teman-teman aku yang barengan ini kebarengan tuh sampai jam 3 tuh belum selesai gitu ngeprint untuk 6 orang gitu karena banyak banget gitu kan. Jadi harus ngantri. Nah, setelah sampai sekolah, aku minta titipin, aku pulang gitu kan. Aku pulang ke rumah, terus aku minta titipin teman aku yang memang naik motor. Nah, di situ posisi aku memang udah nggak pegang uang. Jadinya ya udah pas-pasan untuk aku pulang ke rumah. Jadi kalau aku balik ke sekolah lagi, aku pulang ke rumah naik apa gitu kan. Nggak ada pegang uang lagi. Nah, setelah itu teman aku udah nyampe sekolah, yang naik motor itu ngomong, Rin, nggak diterima. So kayak, what? Ya udah sih tinggal udah lengkap, kenapa masih nggak diterima gitu loh. Aku tuh kayak tadi udah nyampe rumah, sumpah aku sedih gitu loh, kayak aduh aku baru habis selesai masak telur gitu guys, baru mau makan sesuap disuruh ke sekolah lagi gitu. Aduh lagi capek banget, bener-bener dari pagi sampai jam 4-an tuh bener-bener aku nggak duduk sama sekali, mana pakai pantofel kan, jadi kayak capek banget parah jalan ke sana kemari gitu. Nah habis itu aku ke sekolah, tiba-tiba guru aku kayak gini, kamu kemana aja dari tadi gitu kan katanya. Loh tadi saya dari tadi di fotokopi Bu, saya nggak kemana-mana, aku bilang gitu kan. Saya dari tadi 3 jam di fotokopi gitu kan. Terus gunanya kamu kesini apa? Aduh, sakit banget gak hati aku ini. Padahal teman aku pun yang tadi itu juga jam 4 guys ngumpulinnya. Terus pas aku udah nyampe sana dia nggak terima lagi. Terus kayak, kamu dari tadi sih gangguin saya udah tahu lagi sibuk gini-gini. Jadi ceritanya tadi aku juga teleponin wali kelas aku untuk nanya, Bu, bener gak yang berkas yang kayak gini, gini. Kan biar jangan malu bertanya ya kan teman-teman. Karena sekolahku ini tuh guru ini ngomong ini beda-beda gitu loh. Jadinya kami murid tuh kayak jadi ngegantung gitu untuk ngerjain sesuatunya gitu kan. Terus pas aku nyampe sana, bener-bener aku depan guru aku nangis, yang kayak, Bu, yang capek bukan hanya ibu gitu. Kami pun capek. Maksudnya dari pagi nulis form tuh sampai 30 sampai 40 lembar gitu guys untuk ngisi form untuk uji kompetensi gitu. Jadinya kayak bener-bener itu hanya 2 pelajaran. Jadi kayak ya kami juga capek juga gitu. Jadi kayak gurunya juga mungkin waktu hari Jumat tuh harusnya kan pulangnya lebih cepat kayak jam 2 harusnya udah pulang. Tapi kan ini pandemi ya kalian juga jarang ke sekolah kan. Jadinya ya kenapa untuk sesekali aja. Toh yang capek kita juga capek gitu kan. Terus dibilangnya kalian kamu nggak ngerti kan kami guru gitu capek. Terus kayak aku, iya Bu, maaf ya Bu, saya nggak sengaja gitu kan. Oke, jadi saya harusnya gimana sekarang gitu kan. Gak, saya nggak peduli. Gitu, kayak saya nggak peduli, terserah kamu. Terus kayak, udah deh akhirnya karena kepala sekolah aku kan cukup deket sama aku dan dia orangnya baik banget guys. Sampai aku bilang, Pak, nangis aku. Pak, saya capek gara-gara saya diomongin gini. Nggak apa-apa, udah. Kamu yang kurang apa? Ya udah kamu bawa pulang. Akhirnya berkas guys. Aku bawa pulang lagi ke rumah. Aku yang ngerekap ulang. Aku yang nyusun-nyusun. Harusnya sekolah yang nyusun. Mereka nggak mau nyusun. Ya udah aku bawa pulang. Aku yang nyusun ulang. Tapi aku kayak apa ya? Cukup bersyukur karena asesor aku pertama kali ketemu dia langsung kayak attitude aku juga oke dipandang dia dan aku nggak telat dan aku cukup disiplin gitu jadinya ya nilai plus di awal gitu walaupun ngurus segala macamnya hari ini tuh benar-benar lagi bad day banget benar-benar yang kayak iman apa ya kayak pengen marahin guru tapi ya nggak mungkin aku marahin kan jadi bersyukur banget nilai plus di hari ini itu Tuhan masih pimpin asesor dan aku tetap berjalan dengan lancar. Jadi semoga aku di hari Senin bisa menampilkan apa yang terbaik dan asesor pun juga baik juga sama aku. Jadi jangan terlalu gimana-gimana. Jadi itu aja guys. Hey, thank you. Bersyukur buat cerita Karin. Ya semangat lah sampai akhir. Ya, Rin. Ya, terima kasih Karin yang udah membagikan cerita hari ini. Ya kan? Cerita hari ini kedengaran nggak suaraku? Emang kecil? Kecil. Oke, berarti
Iya, aku juga kecil. Oke, wifi-nya berarti jelek. Ya, Soalnya selanjutnya. kedengeran. Kenapa? Soalnya kedengeran. Berarti harus teriak dong. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu sebelum sharing dari Monik, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Aku persilakan Monik untuk membawakan sharing. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada malam hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul, kami masih tetap dapat komsel, meskipun masih melalui Zoom. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan, tentang bagaimana Tuhan memelihara kami di setiap jalan kehidupan yang kami ambil, yang Tuhan sertai. Kiranya apa yang Monik bisa sampaikan, Monik bisa sharingkan ke teman-teman, bisa
menjadi berkat, bisa menguatkan, dan bisa menginspirasi buat teman-teman. Berkati juga teman-teman yang mendengarkan supaya dapat memahami apa yang mau Tuhan katakan melalui Monik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini kembali dengan Monika Kosasih, kita akan membahas topik yang susah-susah gampang mengenai redirection. Redirection itu artinya apa sih? Mungkin kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, kayak Tuhan tuh mendirect ulang, mengatur ulang setiap jalan kehidupan yang kita ambil. Oke, teman-teman, kita mulai. Slide pertama, boleh ditampilkan, P? Sadar atau enggak, teman-teman, jalan hidup kita itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, pilihan kamu sendiri. Yang kedua, pengaruh lingkunganmu. Dan yang ketiga, yang paling besar diantaranya adalah rencana Tuhan. Gue yakin kita semua udah tahu kalau misalnya rencana Tuhan itu adalah segalanya buat kita, yang terbaik buat kita. Tapi untuk mengerti rencana Tuhan kan nggak ekspres ya, nggak cepat. Tentu kita harus membuat pilihan-pilihan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Ulangan 30 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Nih, dalam firman Tuhan ini kita diajak untuk memilih kehidupan supaya kita nggak stuck di satu tempat dan nggak bermanfaat hidup kita. Gitu, teman-teman. Tadi kan pertama kan gue bilang, jalan hidup kita ditentukan oleh 3 hal. Pilihan lu sendiri, pengaruh lingkungan lu, sama rencana Tuhan. Kita sebagai manusia kan dikasih akal budi. Of course, kita bakal mengenal diri kita sendiri. Akal budi itu membuat kita tahu diri kita. Tahu apa yang lu suka, tahu apa yang lu mau, tahu apa yang lu bisa kerjakan, tahu apa yang lu nggak suka, tahu apa yang harus lu perjuangkan. Kita ini kan anak muda nih, anak muda kan pasti identik gitu ya dengan pencarian jati diri. Gue sendiri mengalami itu sih, gue ada fasenya mengalami pencarian jati diri yang membuat diri gue tuh jadi ego gitu loh, merasa paling tahu segalanya. Dan ya itu nggak apa-apa, pada akhirnya gue akan mengambil keputusan yang menurut gue terbaik, yang gue suka, yang gue mau, yang gue bisa. Nah, pengambilan keputusan yang tadi gue bilang itu sudah terjadi gitu loh di hidup gue. Mulai dari gue milih jurusan kuliah yang gue bisa, yaitu accounting, gue milih pekerjaan yang gue sanggup. Ya, untuk sekarang gue kan sebagai orang pajak gitu ya di kantor. Gue juga memilih jodoh nantinya suatu saat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gue yakin yang gue pilih yang terbaik buat gue. Cuma karena kita sebagai manusia, kita kan terbatas ya. Kita kan nggak bisa tahu segalanya. Kadang keputusan yang kita buat itu bisa salah. Jadi kalau misalnya di slide selanjutnya, gue bilang yang pertama ini kita mengambil keputusan berdasarkan diri kita sendiri itu you are the director. Bayangin kalau misalnya kita lagi bikin film, lu jadi sutradaranya, itu mantep banget kan, kayak lu yang ngatur gitu, kira-kira jalan ceritanya bakal kayak gimana, seindah apa,
cemerlang apa masa depan lu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan tadi gue bilang pengaruh dari lingkungan. Oke, gue tidak akan membahas lingkungan yang positif, karena lingkungan yang positif udah pasti membuat lu menjadi orang yang lebih maju, jadi orang yang lebih berkembang, jadi orang yang lebih baik. Tapi kan kita untuk lingkungan itu justru yang negatif, yang bisa bikin kita lebih cepat terpengaruh. Contohnya aja gue baru mengalami baru-baru ini. Gue terpengaruh oleh lingkungan gue. Jadi ceritanya gue nggak usah sebut detail ya. Gue berada di satu lingkungan di mana orang-orangnya itu sangat-sangat gue respect. Gue merasa mereka tuh lebih dewasa dari gue secara umur, lebih dewasa secara pengalaman, bisa jadi teladan. Tapi kenyataannya, ketika dihadapkan pada suatu pilihan, mereka memutuskan untuk secara kompak gitu, mereka pro terhadap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Sementara gue di sini kontra terhadap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ujung-ujungnya kayak gimana? Karena kita di lingkungan yang sama dan keputusannya harus satu, pengambilan keputusan yang gue lakukan, direction yang gue ambil, jadi bias, jadi nggak mencerminkan isi hati gue yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Akhirannya, ya contohnya kayak kerja kelompok gitu. Misal satu kelompok 3 orang nih, gue, Antonia, sama Veve, tim pelayan hari ini gitu. Misalnya kita lagi kerja kelompok, soal nomor 1, Monik yang kerjain. Soalnya gampang, jawabannya benar. Soal nomor 2 dan 3, itu Antonia sama Veve yang kerjain. Mereka jawabannya salah. Kebetulan dapat soalnya lebih susah. Kalau misalnya gue nggak periksa dan bantu soal nomor 2 dan 3, ujung-ujungnya kita kerja kelompok cuma benar 1, yang 2 salah. Nilai kita merah. Sama kayak misalnya kalau kita dalam suatu kelompok yang negatif. Kita ngambil direction yang salah, dan dosanya kita tanggung sama-sama. Kalau gue sih, gue nggak suka ya nanggung dosa yang nggak gue pilih sebenarnya. Cuma ya mau gimana. Makanya hati-hati dengan komunitas lo, hati-hati dengan lingkungan lo. Dalam Mazmur 1 ayat 1, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau yang tadi pertama, lu adalah sebagai sutradaranya, di yang kedua ini lu tuh cuma cast-nya, lu tuh cuma wayang-wayangnya, pemain-pemainnya. Jadi kalau misalnya lingkungannya salah, ya lu ikutan salah. Sayang banget kan, padahal kan lu bisa milih mana yang benar. Karena yang pertama dan yang kedua, keputusan yang ngambil manusia bisa salah, gue bersyukur banget nih ada yang ketiga, yaitu poin rencana Allah. Tuhan adalah segalanya. God is the Alpha and Omega. Suatu pelajaran mata kuliah kemarin tuh pas semester 3, gue kan akuntansi nih, gue ngambil pelajaran manajemen keuangan. Ada satu dosen yang favorit gue banget nih, dia ngajarin tentang studi kelayakan bisnis. Dia bilang ke satu kelas, kalau misalnya secara finansial, suatu proyek yang tidak menguntungkan, jangan diambil, karena lu bisa rugi. Tapi kenyataannya, dalam kehidupan, proyek atau pilihan yang kurang menguntungkan, boleh lu ambil, asalkan jadi pelajaran buat lu. Gue setuju banget sih, karena
Di slide selanjutnya, boleh dikasih lihat, V. Ada quotes yang bagus banget nih. Some things can only be learned by going through them. Reading on them won't help you understand them fully. Kalau bahasa nyolotnya nih, guys, beberapa hal cuma bisa dipelajari dengan dialami. Baca berkali-kali dalam kurung sampai mata sakit, nggak akan menolong kamu mengerti itu masalah, itu something secara utuh. Benar banget kan? Kenapa? Karena suatu direction atau keputusan yang salah untuk beberapa waktu belum kelihatan salahnya di mana. Contohnya apa? Contohnya pacaran beda agama. Mungkin lo denger lah ya gosip-gosip di Line Today, di Lambe Turah gitu. Kalau ada anak seorang pejabat yang pacaran beda agama sama pasangannya lah ya. Untuk tahun pertama, untuk tahun kedua, untuk tahun ketiga, keputusan tersebut kayaknya tuh baik-baik aja, mereka happy, mereka nggak ada masalah, semuanya terkesan baik-baik aja, direction yang dipilih kayaknya benar, tapi pada akhirnya, ini terlepas dari mereka orang percaya atau nggak percaya, keputusan yang mereka ambil di waktu berikutnya, di fase berikutnya, menjadi keputusan yang salah. Ujung-ujungnya kan pisah. Ya nggak? Setelah beberapa tahun. Makanya yang tadi gue bilang, keputusan yang salah itu bisa jadi bom waktu. Direction yang salah bisa jadi bom waktu. Karena tinggal tunggu kapan meledaknya. Nah, itu di situ baru deh lu nangis-nangis, sedih-sedih. Baru ngerti some things can only be learned by going through them. Reading on them won't help you understand them fully. Tuh. Gue bersyukur banget nih, karena kita anak-anak Tuhan dikasih rancangan damai sejahtera. Gue juga nggak tahu sih rencana Tuhan yang dari tadi gue omongin itu seindah apa, sebagus apa. Gue belum lihat, tapi gue percaya banget sih kalau misalnya rancangannya itu pasti yang terbaik buat gue. Nah, dari mana gue tahu kalau misalnya rencana Tuhan itu yang paling baik buat gue? Kembali lagi, waktu semester 3 belajar perekonomian Indonesia. Itu bukunya tebel banget, guys. Gue baca, nggak ngerti-ngerti. Dijelasin di kelas berkali-kali. Juga nggak ngerti, dikasih waktu untuk bertanya, nggak ada yang nanya, sampai dosennya bilang, perekonomian Indonesia yang hari ini lu pelajarin, nggak akan lu ngerti sampai nanti pas kerja ketemu kasusnya baru ngomong, oh ternyata ini yang dulu diajarin. Sama halnya dengan rencana Tuhan, lu akan tahu kalau rencana Tuhan itu baik buat lu kebanyakan sih pas udah lewat masanya gitu, pas lu throwback ke belakang baru lu pikir, oh ternyata dulu gue sakit hati, ternyata dulu gue ditolak, ternyata dulu gue kecewa, ada manfaatnya juga gitu, ada baiknya juga. Slide selanjutnya. Rencana Tuhan ini gue bagi menjadi 2. Yang pertama, man's rejection is God's redirection. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-harinya, penolakan dari manusia adalah redirection atau apa ya bahasa Indonesianya redirection tuh kayak pengalihan ke jalan yang benar dari Tuhan.
man's rejection is God's redirection. Ini sedihnya adalah lu harus mengalami penolakan dulu. Kayak lu harus mengalami dulu, kayak yang dari tadi gue bilang. Gue tahu rasanya ditolak mentah-mentah. Gue tahu rasanya tuh kayak ya bener, the world is crumbling gitu, kayak dunia tuh hancur berkeping-keping di saat gue menaruh harapan, kepercayaan, gue menggantungkan happiness gue ke orang. Tahu-tahu setelah bertahun-tahun orangnya bilang, gue nggak mau ngelihat muka lu lagi, gue sebel banget sama lu, gue nggak mau hidup gue selamanya ketemu lu. Itu sedih banget, coy. Rasanya tuh bener-bener kayak dunia tuh ya runtuh. Rasanya ditolak tuh nggak enak banget. Entah itu sama pasangan, entah itu ketika lu ngelamar kerja terus ditolak, atau lu ditolak pas ngambil kuliah, rasanya tuh gue bego banget gitu, nggak bisa masuk kampus itu. Rasanya tuh sedih banget, kecewa, sakit hati, semuanya dah tuh. Tapi Tuhan izinkan lu mengalami penolakan untuk didirect ke rencana Tuhan yang lebih baik. Itu God's plan yang pertama. God's plan yang kedua, God's redirection is your protection. Jadi di poin kedua ini nggak seperti poin pertama yang dimana lu tuh harus mengalami tuh penolakan dulu. Di poin yang kedua, ya jalan lu ditutup aja, diblok aja, supaya lu nggak perlu ngelewatin jalan itu. Contohnya, di sekitar tahun 2018, itu kantor gue lagi makmur-makmurnya. Katanya sih gitu. Bos gue lagi banyak profit, dan dia ngajak anak-anak kantor pergi ke Bali. Sebut aja ada satu anak kantor namanya Mbak Reni. Mbak Reni ini seumur hidupnya belum pernah naik pesawat. Lu bayangin, dibayarin sama kantor ke Bali. Pertama kali naik pesawat, seneng banget nggak sih tuh si Mbak Reni? Dia sampai beli baju baru, karena kan di Bali lu nggak mungkin ya pakai baju yang biasa-biasa aja gitu, gerah. Kalau jujur aja mah dia beli gitu loh baju baru. Terus karena nggak punya koper, sama teman-temannya kan diledekin, ih kita pada pakai koper, masa lu pakai tas camping? Dia pinjem dong sama tetangganya koper, saking pengen tuh kayak orang-orang naik pesawat. Hari H udah siap, dia mules, katanya diare, dan dia nggak jadi pergi. Anak-anak kantor ngehubungin dia susah banget. Bentar lagi tuh pesawat udah mau 2 jam lagi tuh pesawat udah mau take off. Kita harus ke bandara sekarang juga. Kok lu nggak datang-datang? Iya, gue sakit perut. Ujung-ujungnya anak-anak kantor ngambek sama dia, tutup telepon, dapat kabar dari Bandara Ngurah Rai, bandara ditutup karena Gunung Agung meletus. Mantep nggak tuh? Gara-gara si Mbak Reni, satu kantor selamat, nggak jadi kena letusan Gunung Agung. Lu pikir Mbak Reni nggak kesel? Dia udah minjem koper sama tetangganya. Ya dia juga kecewa gitu. For the first time, dibayarin kantor, mau pergi liburan ke Bali. Tapi Tuhan blok. Tuhan gagalin aja gitu. Untuk apa? Ya untuk your protection, untuk keselamatannya mereka semua. Satu kantor nggak jadi ke Bali, tapi semua orang juga nggak ada yang kecewa, nggak ada yang ngambek sama Mbak Reni. Coba kalau misalnya semua berjalan going well gitu, mereka udah di pesawat. Kalau misalnya Gunung Agung meletus pas pesawatnya di atas gimana? Balik-balik kan tinggal nama. Jadi ya Tuhan kadang blok satu plan untuk perlindungan kita. Contoh lain, gue juga punya temen nih. Dia cowok, suka sama cewek.
si cowok ini berusaha gitu menunjukkan kalau gue suka nih sama lu dengan berbagai cara. Si cewek tahu, tapi dia nggak suka. Jadi ngejauh aja gitu, bete. Nggak kepengen. Diblok aja gitu komunikasinya, nggak mau ketemu. Tapi ya itu kan juga terbaik loh buat keduanya. Daripada jadian, terus nanti saling menyakiti, ya itu rencana Tuhan aja gitu untuk melindungi keduanya. Mungkin gue kalau jadi si cowok sih insecure gitu, self-doubt. Kayak lu ragu, emang gue kurang ganteng apa ya? Apa gue kurang baik ya sama dia? Terus lu juga takut, udahlah mulai hari ini gue putuskan gue nggak mau jatuh cinta. Itu sih ekstrim banget ya, harusnya sih nggak kayak gitu. Terus dia juga ngerasa nggak konten, nggak puas gitu loh. Kok gue kayak gini nggak ada yang mau sama gue gitu kan. Tapi ya udah, itu kan emang cara Tuhan untuk melindungi elu dari direction yang salah ke direction yang lebih baik. Gitu loh, selalu ada jodoh yang lebih baik. Amin. Saudara-saudara, amin. Oke. Jadi, kalau elu mau ikut rencana Tuhan, harus cabut dulu tuh ke akarnya. Kekecewaan, sakit hati, keraguan, ketakutan, cabut dulu ke akar dan ngomong ke diri lo sendiri kalau you are enough. Lo itu cukup untuk rencana Tuhan yang benar-benar luar biasa. Next slide. Ketika mempersiapkan firman Tuhan hari ini, gue keinget sama seorang tokoh Alkitab yang mencoba lari dari rencana Tuhan, yaitu Nabi Yunus. Gue bacain sedikit deh ya, kira-kira ceritanya si Nabi Yunus dalam Yunus 1. Mungkin teman-teman juga boleh sambil baca di Yunus 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nih ayat 3 nih yang gue kayak yang sampai tercengang gitu ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini si Yunus gokil gak sih? Dia membayar tiket perjalanan naik kapal. Segitu effortnya dia untuk menjauhi rencana Tuhan. Padahal kalau misalnya si Yunus hidup sama kita nih, ikut Komsel, mungkin dia juga bilang, tahu gitu gue ikutin aja rencana Tuhan. Kan Monik bilang rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera yang terbaik buat kita. Nah, si Yunus ini orang paling manusiawi yang gue temui hari ini aja ya. Maksudnya kan banyak tuh tokoh Alkitab. Dia manusiawi banget. Dia saking kayak takutnya dia pergi, nggak mau ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Tapi ya mau gimana, lu menghindari rencana Tuhan, lu akan di-redirect lagi sama Tuhan ke track yang benar. Ujung-ujungnya apa? Dia dibuang undi, dilempar sama itu penumpang, masuk ke perut ikan. Di perut ikan dia merenung, mikirin. Gua mencoba lari dari rencana Tuhan. Ujung-ujungnya kan dia ke Niniwe juga. Ujung-ujungnya rencana Tuhan digenapi juga melalui si Yunus. Meskipun nanti ada tuh ceritanya panjang. Dia ngambek lah gara-gara pohon jarak. Dia ngambek lah gara-gara Tuhan kasihan sama Niniwe dan sebagainya. Tapi intinya gue kasih tahu kalau
kita semua itu nggak bisa menghindari rencana Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang lu ngambil keputusan yang salah, ngambil direction yang salah, lu akan di-redirect ke jalan yang benar. Tokoh lain yang gue pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah Daud dan Goliat. Gue baca di kitab apa ya? Gue lupa, kitab Salomo. Daud itu kan seorang gembala. Dia badannya kecil. Terus yang dia bawa itu cuma ketapel. Dia harus lawan si Goliat yang badannya gede, tingginya seberapa hasta, nggak tahu gue, lupa. Pakai baju besi yang bersisik. Kalau misalnya dipikir pakai otak, yang menang siapa sih? Ya kita pasti jawabnya kan Goliat. Tapi karena rencana Tuhan digenapi melalui si Daud, ujung-ujungnya siapa yang menang? Ujung-ujungnya Daud yang menang. Makanya buang segala ketakutan, keraguan, dan teman-temannya itu, aura-aura negatif dari pikiran lu, katakan you are enough, dan mulai kembali ke rencana Tuhan. Selanjutnya, ada next slide. Oke, kita lanjut ke next slide. Coba gue, karena berhubung di tempat gue ngeblank semua, di kalian next slide-nya gambar apa? Gambar mobil kamu. Gambar apa? Mobil. Mobil kuningnya Monik. Oke. Teman-teman, gue memperkenalkan kalian sama satu sobat gue yang menemani gue dari Senin sampai Minggu. Yaitu sebut saja si Kuning. Gue nggak tahu kenapa namanya si Kuning, karena dari awal gue nyebutnya gitu, ya kita sebut saja si Kuning. Jadi secara nggak langsung, si Kuning ini mengajarkan gue nilai-nilai kehidupan. Gue bersyukur banget di umur 22 tahun gue berhasil mewujudkan salah satu cita-cita gue, yaitu membeli mobil spesifik itu, mobil Ayla warna kuning. Lu kalau misalnya ketemu sama teman-teman kuliah gue, mereka tahu banget kalau gue pengen beli mobil Ayla warna kuning. Gue nggak peduli mau orang ngomong, lu norak banget, kenapa harus warna kuning? Atau keluarga gue sendiri aja bilang, mobil lu dari parkiran mana juga udah kelihatan norak banget. Tapi gue nggak peduli. Karena sepengen itu gue punya mobil warna kuning. Saking gue memperlakukan si Kuning ini dengan baik, setiap 2 minggu sekali gue akan cuci si Kuning. Gue tidak pernah ke car wash. Mungkin beberapa teman-teman tahu, kalau semalam apapun gue pulang, entah itu jam 8 malam, kalau gue emang merasa si Kuning udah kotor, gue akan cuci pakai tangan, pakai tapes, nggak ke car wash. Dan untuk keberlangsungan hidup si Kuning ya Bun, gue memberikan dia asupan yang sangat baik, yaitu bensin dengan nilai oktan 90. Kenapa? Karena mobil Matic kalau dikasih bensin yang kurang bagus, sekalinya rusak, komponennya harus semua diganti. Tidak hanya itu, gue juga
melakukan servis secara berkala supaya si kuning bisa berumur panjang sampai cicilannya lunas. Sesayang itu loh gue sama si kuning. Meskipun dia cuma benda, gue membayangkan si kuning ini akan membawa gue ke journey selanjutnya. Entah dia mengantarkan gue interview ke tempat kerja baru, mengantarkan gue bertemu dengan teman-teman baru, mengantarkan gue bertemu dengan kalian. Jadi gue memperlakukan si kuning itu dengan baik. Sama halnya dengan kalian. Kalian juga harus memperlakukan hidup kalian dengan baik. Memandang hidup kalian, kasih nilai ke hidup kalian. Jangan kalian anggap kalian udah milih direction yang salah, terus hidup kalian tuh nggak berarti. Nanti untuk journey ke depannya gimana? Nggak ada harapan. Makanya kalian juga harus bisa memperlakukan hidup kalian lebih baik daripada gue memperlakukan si kuning. Tuh. Next slide. Kan gue nyetir udah dari umur 15 tahun nih, kalau nggak salah. Asumsi beberapa dari kalian di sini udah bisa nyetir. Asumsi lagi beberapa dari kalian di sini belum bisa nyetir, tapi pengen belajar nyetir. Gue kasih tips. Menurut gue, nyetir itu gampang kalau ada 2 poin. Yang pertama, udah tahu mau pergi kemana. Yang kedua, nyetir itu gampang kalau ada bensinnya. Nyetir itu gampang kalau udah tahu mau pergi kemana. Lu pernah nggak sih, kayak gue nggak tahu ya, kita kan ini ya, kalau misalnya ngumpul, mau makan apa? Bingung. Mau pergi kemana? Bingung. Sama kayak misalnya hidup gitu. Gue yang udah segede bagong, umur 23, masih nggak tahu gitu loh. Cita-cita gue apa? Padahal waktu dulu masih umur 10 tahun, 12 tahun, itu optimis banget gitu loh. Mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi desainer, giliran udah umur 23, gue bingung. Sebenarnya cita-cita gue jadi apa sih? Ya kalau misalnya lu tanya sekarang sih, cita-cita gue pengen hidup bahagia, banyak duit, mati masuk surga. Tapi kan harus spesifik. Kan hidup gue kan masih panjang. Kita emang sih kejar-kejaran sama waktu, tapi kan harus ada goals-nya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya sekarang lu nggak tahu tujuan hidup lu kemana. Kita kan beberapa kali ini kalau misalnya gue lihat topik-topiknya lebih kayak pengenalan ke diri sendiri gitu kan, find your passion, terus tentang self-love, dan sebagainya. Mungkin lu bisa mendapatkan insight ya dari komsel-komsel sebelum dan sesudahnya. Cuma kalau misalnya lu bingung tujuan hidup lu, itu juga nggak apa-apa sih. Yang jelas lu punya pegangan gitu dalam hidup lu, apa yang harus lu pilih, apa yang direction yang lu harus ambil. Jadi jangan sampai lu kayak salah berkali-kali, nanti lu muter-muter. Dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan ngomong kayak gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini relate banget kan sama firman Tuhan kali ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kan kita kan ngambil tujuan hidup, ngambil jurusan kuliah, apalagi itu kan beda-beda ya. Tapi tenang, meskipun beda-beda, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, arahkanlah hati lu, istilahnya kalau misalnya Google Maps gitu lah ya, lu punya Google Maps yang lebih dari itu, yaitu firman Tuhan, Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi, lu mungkin sekarang belum tahu mau pergi kemana, tapi hiduplah selangkah demi selangkah dengan mengikuti rencana Tuhan. Mantap nggak tuh? Nah, yang kedua, nyetir itu gampang kalau ada bensin.
Nah, teman-teman yang selama SMA ada pelajaran Mandarin, kalian ngerti nggak sih yang di sebelah kiri ini bacanya apa? Ko Joni deh. Ko Joni kan pinter bahasa Mandarin tuh. Ko Joni yang di sebelah kiri bawah bacanya gimana? Ciayo. Nah, itu artinya apa kok? Kalau benar-benar terjemahan Indonesia tuh artinya isi bensin. Nah, teman-teman, itu terjemahan bahasa Indonesianya dari Ko Joni. Anggap lu belum denger ya, anggap lu belum paham. Ciayo itu artinya semangat gitu, Cailah. Jadi kalau di Olimpiade Beijing nih, kita mau semangatin tim badminton, kan kita suka main badminton nih. Ciayo, ciayo. Nah, gitu, semangat, semangat gitu. Tapi setelah gua belajar beberapa bab setelah kata si ciayo, ternyata ada satu huruf lagi di belakangnya. Ciayo-chan. Gua nggak tahu deh bacanya kayak gimana nadanya. Benar kok. Gue jadi ini sendiri insecure, tapi intinya kalau ditambah satu kata di belakangnya, jadi pom bensin yang tadinya 2 huruf itu artinya semangat, ditambah 1 huruf di belakangnya, jadi pom bensin. Kan kayak, hah, kok bisa gitu loh. Nyata setelah gue googling, ciayo sendiri artinya isi bensin, tambah bensinnya. Nah, lu bayangin kalau misalnya lu lagi jalan, kan kadang lu suka nggak tahu arahnya mau kemana nih, istilahnya kalau hidup deh, lu kan kadang suka bingung ya, bingung dulu, salah dulu, lu butuh bensin dong. Kalau misalnya umur lu panjang nih, Tuhan kasih berkat ke lu, umur lu panjang, lu itu bakal melewati banyak rintangan, lu bakal melewati banyak direction, lu butuh bensin. Dan kalau sebaliknya Tuhan kasih lu umur nggak panjang-panjang banget, lu juga perlu bensin untuk menuju ke tempat yang benar. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lu tuh kayak ngerasa lagi di masa-masa insecure, lagi di masa-masa jatuh-jatuhnya, gue kan nggak tahu nih pergumulan hidup kalian tuh apa aja. Kita kan ketemu kayak seminggu beberapa kali, itu pun kita ketemu untuk ketawa ketiwi, untuk saling menghibur, tapi di belakangnya kalian tuh susah apa tuh gue nggak tahu. Jadi gue mau ingetin buat kalian, nyetir itu gampang kalau ada bensinnya. Kalian ciayo, kalian tambah bensinnya. Tiap kali udah mulai bingung, tiap kali udah mau setak, cari pom bensinnya. Ciayo, tambah bensinnya, tambah bensinnya. Jadi mau umur lu dikasihnya berapa, umur lu dikasihnya berapa, mau panjang, mau pendek, lu bisa melewati hidup dan perjalanannya yang berliku-liku itu dengan tenang gitu. Lu bayangin kalau misalnya Monik lagi naik mobil kuning pergi ke tempat yang dia nggak tahu, terus nggak ada pom bensin, itu lu bayangin lah sedepresot apa, gue sedepresi apa gitu, nggak tenang, mesti matiin AC, perjalanan gue nggak happy, journey gue nggak jelas, keringetan, lepek, segalanya. Yang ada gue nggak puas ketika mencapai garis finish. Gue capek banget. Makanya di slide selanjutnya, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai lu ketemu journey lu bisa ngomong kayak gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu, teman-teman, topik redirection hari ini. Tujuannya kemana? Mengakhiri pertandingan yang baik. Mencapai garis akhir, garis finish. Gitu. Jadi ketika nanti lu udah capai journey lu udah nyampe garis finish, lu tuh konten gitu, lu puas, lu tuh
happy karena lu telah memelihara iman. Slide terakhir. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, gue cuma mau mengajak lu semua selesai dari komsel ini, ambil waktu sejenak dan mengucapkan terima kasih ke Tuhan untuk setiap redirection, untuk setiap blok-blok, untuk setiap jalan-jalan yang Tuhan tutup, atau setiap penolakan yang lu terima. Entah itu selesainya relationship lu dengan si doi, entah lu ditolak sama dia, sama kerjaan di PTX, atau lu ditolak kuliah lanjut di mana, entah tentang background family lu yang membuat lu jadi orang sehebat, se-enough, se-fulfill sekarang, jadi orang yang mandiri, entah itu kata-kata kasar dari guru elu, teman-teman elu, atau dari netizen yang elu nggak kenal, atau elu juga bersyukur elu nggak ambil kerjaan di PTX, karena kalau enggak, elu hari ini bisa sakit, elu bisa masuk rumah sakit karena elu nggak tahan lembur. Terus juga takes time untuk berterima kasih, misal lu nggak salah, kan sekarang lagi sering main saham nih, aduh untung gue nggak ngambil saham yang ini, untung gue nggak investasi di kripto karena sekarang lagi jeblos banget tuh. Untung gue nggak salah ngambil objek investasi. Untung gue nggak salah beli ini, beli itu. Dan setiap redirection yang lain-lain. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini bisa nyampe ke hati kalian. Dan kalian bisa tahu bensin kalian apaan. Jadi ketika kalian capek, kalian boleh ambil waktu sejenak kayak si Yunus, masuk ke perut ikan dulu deh, lu pikirin dulu deh yang lu salah tuh apa, belajar lagi, isi bensin lagi, jalan lagi sampai ke garis finish. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan hari ini, kita tutup dalam doa dulu, habis itu boleh sharing-sharing lagi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar tentang pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami ini terbatas, kami seringkali mengambil pilihan-pilihan yang salah, yang mendukakan hati Tuhan. Atau kami juga bersyukur ya Tuhan karena Tuhan memblok setiap direction-direction yang salah di hidup kami. Mungkin awalnya kami sedih, mungkin awalnya kami merasa ditolak, mungkin awalnya kami merasa nggak percaya diri, ragu, takut. Tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang tangguh dan mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kalau misalnya rencana Tuhan itu udah pasti yang terbaik buat kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa setiap langkah di kehidupan kami membutuhkan Tuhan, dan tuntunlah kami ya Tuhan sampai garis finish. Kalau misalnya kami capek, kalau misalnya kami bingung, ingatkan kami kalau misalnya selalu ada Tuhan, selalu ada komunitas yang baik, selalu ada orang-orang yang mendukung kami, sehingga kami bisa jalan lagi, kami bisa bangkit lagi, dan meneruskan kehidupan kami, sampai nanti kami ketemu sama Tuhan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.